Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Khairullah dari kelas robotika awal pagi semester 5 dengan NIM 42222010006. Di sini saya akan mengerjakan asesmen 1 dari RE 506 dengan membuat web simple yang di dalamnya terdapat fungsi variabel dengan include, string, list, dictionary, dan integer. Kemudian if else, yang ketiga loop, keempat function, kelima forms, keenam hyperlink. Sini saya akan membuat demo singkat saja. Yang pertama, kita menggunakan bahasa HTML dengan bantuan CSS dan juga PHP. Oh ya, kita buka dulu softwarenya dari SAM ini dan kita nyalakan dari dua ports. Kemudian yang action ini kita aktifkan dulu, start. Yang FileZilla tidak perlu. Oke, jika sudah nyala dari Apache dan MySQL ini, yang perlu kita perhatikan dari membuat HTML ini yaitu dengan kode ini, HTML, head, body, dan jangan lupa ditutup dari program tersebut dengan buka kurung ini dan slash div atau body dan HTML. Kemudian kita menggunakan meta char set ini sudah wajib ya jatuhnya dari sudah bawaan HTML nya. Dan kemudian saya menggunakan title robotics teams M Hafiz ini. Di sini nanti keluarnya akan seperti ini. Nah, nih robotics ini di sini keluarnya itu outputnya. Kemudian ALT ini jika tidak muncul maka dia ntar ini tidak perlu, soalnya saya kemarin menggunakan image ya, sorry, tidak perlu. Oke, di bagian headnya. Kemudian di bagian body di sini saya menggunakan div class dengan kelas header. Kelas ini nanti kita jalankan di bagian CSS-nya. Kemudian navigasi saya membuat kelas juga. Nah, di navigasi ini saya membuat div lagi dengan list dari ini ya. Nih kayak seperti home, or story, blog, gallery, dan contacts. Nah, di sini saya menggunakan href kode pada tombol robotics bring us. Nah, jadi jika ditekan pada robotics bring us ini akan nge-reload. Nah, dia akan nge-reload seperti or story, kita lagi di or story nih. Nanti kita pencet pada logo ini, dia akan nge-reload di bagian awal, tampilan awal di home. Kemudian di kelas menu, di div kelas menu ini saya juga taruh di ini program pertama, first code atau home, di tombol home. Di your story saya di ini galeri, ini blog, ini contacts. Href ini fungsinya untuk menampilkan program yang sudah kita buat atau halaman berikutnya yang kita buat, seperti contoh ini home, kita ke or story. Nah, di program or story ini saya buat di namanya second hot. Nah, ini. Oke, kemudian kita tutup, jangan lupa kita tutup. Setelah kita program kita buka, jangan lupa kita tutup. Lalu saya buat div lagi, ini untuk button dari login button atau sign in atau sign up dari login dan membuat register. Nah, itu dia ada di bagian sini. Nih, ini karena kita belum memakai database, jadi di sini saya tidak buat. Nah, tidak saya setting. Jadi cuma tampilan saja. Kemudian ini kelas sama. Ini kelas ini nanti kita setting di CSS-nya. Oke, lanjut di kelas ini. Oh, ini dilanjutannya ini seperti italic ya.
atau dia tulisan miring. Kemudian jangan lupa ditutup navnya dari semua ini nav, jangan lupa ditutup. Kemudian lanjut ke program PHP-nya ya, atau yang kita buat if else jika kita memasukkan data atau menginput data dari username dan password. Nah, di sini saya simulasi untuk user yang sudah ada menggunakan kode existing user array ya. Nah, ini user 1, user 2, user 3. Cuman kita belum menggunakan database, jadi tidak terdata dari yang kita buat. Kemudian nih fungsi program berikut. Fungsi user jika sudah digunakan, ini function, sudah termasuk function. Jika kita sudah menggunakan username yang sudah kita data misalnya, nah ntar dia tidak bisa karena sudah terdata. Kemudian dia return kembali lagi ke in array. Oke, selanjutnya dari program yang ini saya membuat fungsi di sini function untuk mengirim from ke if else. Nah, ini function ini saya membuat if jika username ini username dan password masuk ya, username ini password, dia akan menghandle semua ini. Kemudian jika nih contoh saya buat password Hafiz username nya, dan passwordnya saya asal aja dulu soalnya tidak kita setting empty tadi ya password. Nah, if dia akan registrasi successful welcome to Hafiz jika kita masukkan username doang nih, password tidak kita input, kita register, dia akan else please fill in all fields, mohon diisi semuanya, semua kotak. Nah, itu ini ada di sini ya. Dia ini yang menghandle nanti. Menambahkan user baru, contoh belum ada database. Nah, ini karena belum ada database, jadi kita tidak bisa. Nah, ini variabel dari username dan password. Apakah sudah terpost atau terkirim? Nih, echo-nya saya membuat style color red, tulisannya akan muncul warna merah. Tuh, ini warna red juga ya jika tidak terdata ada username-nya. Kemudian nih saya setting empty tadi ya, soalnya di username dan password saya tidak data di database-nya. Kemudian di div selanjutnya di form ini dikotain ya, ini form udah termasuk form. Nah, di sini saya buat lagi banyak kelasnya ya untuk menyeting dari tampilan berikut. Tampilan ini saya menggunakan margin dan lainnya seperti center gitu. Yang perlu saya jelaskan lagi. Oh, ini sudah tampilan aja ke CSS ini. Dan jika sudah semua ini jangan lupa ditutup. Ini perlu soalnya ngaruh juga. Kemudian oke. Ini ya, sudah saya jelaskan di bagian sini, reverse dulu. Kemudian di second PHP ini ada di bagian our story. Saya taruh di our story. Di second code ini sama tampilannya seperti ini, sama. Jadi tidak ada yang berubah dibagi sampai dari sini sampai sini tidak berubah. Nah, di PHP saya bedakan. Ini di PHP mencakup seluruh variabel seperti di soal tadi, string, integer, list, dan digit. Ini mencakup semua variabel. String ini seperti saya membuat nih, contoh variabel nama. Itu akan muncul belum kita panggil ya outputnya. Saya tulis mal Afizkhairullah. Kemudian di integernya saya age, ada umur 21. List saya taruh colornya seperti ntar saya panggil favorit color. Nah, ini nanti kita panggil variabelnya color. Saya membuat array-nya di sini red. Dan kemudian dictionary-nya person, saya taruh person array-nya dengan nama Hafsah, city,
Ini kota Batam, dan S ini termasuk ini gabungan ya di sini sebenarnya, ini gabungan dari segala ini. Jadi saya panggil nih Eko, nih saya panggil untuk outputnya. Bisa juga kita tengok nanti di bagian output sini di terminal. Kemudian saya panggil Eko misalnya name. Saya taruh, jadi tidak perlu nulis lagi nih nama saya Hafiz Khairul, nggak perlu. Soalnya saya sudah menginput dari name ini dengan nama saya Hafiz, dan juga S nih 21, nanti akan muncul tuh di web saya. Nih person name saya taruh person. Nah ini akan keluar di sini person nih, Hafsan Nurul Quraini. Jadi nggak perlu saya tulis lagi Hafsan Nurul Quraini, jadi tinggal taruh variabelnya doang, person gini. Oke, kita tengok tampilannya akan seperti ini. Saya refresh dulu. Nah, akan tampilannya akan seperti ini. Oh ya, saya lupa menjelaskan dari awal, karena kita menggunakan SAMPP dari control panel ini, dari PSP, kita buka localhost dan web second, dan ini kode kita. Kita bisa lihat dari SAMPP kita htdocs-nya ini dari sini. Nah, kita save di bagian SAMPP htdocs. Nah, kita bisa buka dari localhost. Nah, apa yang kita buka ini? Sebenarnya udah mengerti semua lah kalau masalah buka dari SAMPP ini ya, dari PHP. Oke, next. Bagian galeri. Saya masukkan gambar. Sepertinya gampang kalau yang gambar ini, saya cuma masukkan sama saja, cuma tinggal masukkan IMG doang. Dan lanjut ke blog. Nah, di bagian blog ini sama juga tampilannya dari sini ke form ya. Tapi saya menggunakan program PHP. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, di sini mencakup dari forms and if else. Saya membuat from blog ya, kayak pilih blog atau media sosial, pilih platform yang ingin Anda kunjungi seperti Facebook, Instagram, Discord. Nah, jika saya kunjungi nanti dia akan masuk ke Facebook, Instagram atau Discord. Nah, saya akan menjelaskan programnya. Di sini akan redirect berdasarkan pilihan kita, satu pilihan. Sini saya menggunakan blognya atau post ini, variabel ini. Jika saya contoh, jika saya pencet yang bagian blog ini, dia akan muncul post pada bagian contoh nih di Facebook contoh. Nah, dia akan muncul tar Facebook di www.facebook.com. Oh sorry, ini salah saya nih, Facebook, Instagram, Discord. Sorry. Oke, lokasinya di sini. Jika saya tekan Facebook, maka yang muncul outputnya Eko-nya ini, dia akan beralih ke Facebook. Dan else if, jika saya tekan pada bagian blog Instagram ini, dia akan ke halaman Instagram. Dan begitu juga bagian Discord. Oke. Dan jika kita tidak memilih salah satu, maka ada tampilan bacaan nanti seperti ini. Anda belum memilih, tapi saya menaruh else di bawahnya lagi, di bagian bawah lagi, form belum dikirimkan. Yang berarti di sini akan muncul form belum dikirimkan. Oke. Ini pada bagian blog. Kemudian di bagian kontaks yang meliputi dari loop. Saya memanggil daftar kontak dan menggunakan form juga, list, sorry. Ini sama seperti awal, menggunakan program PHP-nya. Saya mendefinisikan array dengan daftar nomor telepon. Di sini jangan lupa variabel kontak name-nya array dengan list M Hafiz, Febrianda, Rifli, Rizky. Ini dari nomor telepon berikut. Dan ini Eko-nya dengan output daftar kontak akan muncul daftar kontak dengan H4 ini
seperti boltnya ukuran teks ya, seperti H1 dia akan besar. Contoh H1 kita reverse, nah dia besar. Ini H1 sampai H6. Oke, for each dia akan mencari kontak dari number, nama, dan nomor HP-nya. Ini strong ini seperti bolt juga. Bolt nih bolt ya, nge-bolt tebal. Kemudian kita tutup, jangan lupa kita tutup ya, bolak-balik aja sebenarnya. Oke, dari sekian kode ini saya mengedit tampilan dari web ini, ini menggunakan CSS. Saya menggunakan satu CSS saja, tidak terpisah, karena saya menaruh di sini kelasnya berbeda, wajib berbeda. Kemudian link dari saya sheet ini, href-nya saya menggunakan satu saja, href untilah CSS ini sama semua, tapi nih sama semua nih ya. Saya menggunakan CSS yang sama tuh. Nah, memang agak numpuk, cuman tidak apa, biar tidak banyak indeks saja ya. Nah, saya akan menjelaskan di CSS. Mungkin tidak akan saya jelaskan semua karena ini banyak ya, sampai 175. Nah, ini jika saya taruh di sini bintang ini ya, bintang ini untuk all dari segala web ini. All, margin 0, padding 0, box sizingnya, font family, saya menggunakan font Apple. Ini sudah bawaan dari ininya, tinggal tekan saja. Kemudian body ini juga all dari body. Nih headernya, nih saya akan jelaskan dikit. Kalau kita CSS itu wajib menggunakan titik dengan kelas. Nih header, kelasnya header. Kita ingin mengedit header nih dari div ini. Ini mencakup dari seluruh, dari awal nih header ini sampai sini. Nah, jangan lupa dengan titiknya. Ini mengedit dari kelas header tadi yang dipanggil dari first code ini, dengan display flex, classify kontennya dari tengah, center, dan elect itemnya center juga. Kemudian tidak lupa juga dengan titik dengan kelasnya ini, nav dengan position fix. Nih nav, contoh nav di sini nav. Nah, ini bagian ini sampai sini kita mengedit tampilannya di bagian nav ini, dan position fix dari top atas itu dari 0, dan displaynya flex. Justify content ini space around, dia ada space jarak, dan dengan width height 100 pixel, 100% dan 100 pixel. Ini bisa kalian setting sendiri lah dengan kemauan yang Anda buat. Dan background, nah background ini saya menggunakan warna RGBA. RGBA ini bisa seperti transparan. Nah, transparan ini kan. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam, dan bebas kita milih sesuai kebutuhan dan juga sesuai yang kalian inginkan. Kemudian begitu juga nav robot, nav menu, bisa kalian setting lah background, color, text gitu, mau di bagian mana, mau tadi atas, di kanan, di kiri, di bawah. Nah, kita itu editnya ada di CSS. Nah, bisa kita lihat web saya nih dengan nama Robotic Teams, home, tt 1. Nah, akan muncul 1 tuh. Kita bisa juga ubah warna ini, hijau ini jadi warna merah, bisa juga dari CSS, dari PHP juga bisa. Nih galeri, logs, contacts. Cuman karena belum pakai database, jadi bebas masuk ID dan paspor. Dan ini tidak saya input programnya, dan ini untuk reverse saja, dan juga sama. Oke, sekiranya sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.